yang lagi adu balap. Ayo, semangat sob! Adu balap unta ini berlangsung di negara Dubai, Uni Emirat Arab, teman. Adu balap unta sudah menjadi tradisi turun-temurun di Dubai. Olahraga ini berlangsung setiap tahun. Biasanya saat musim dingin dari bulan Januari hingga April. Setiap unta hanya mengikuti balapan satu kali saja dalam sehari. Soalnya sekali balapan sudah bikin mereka kelelahan. Ada dua panjang trek balap, 1,8 km dan 8 km. Ini disesuaikan dengan umur untanya, teman. Kalau Otan sih pilih yang paling pendek jaraknya. Nah, bedanya adu balap unta dengan hewan lain adalah jokinya bukan lagi manusia, tapi robot. Joki robotnya dilengkapi dengan alat pemancar dan alat pengendali jarak jauh loh. Cakep! Si pemilik cukup mengejar unta dengan mobil berkecepatan sama, sembari mengendalikan untanya dengan mengirim suara ke joki robot. Semakin keras suara si pemilik unta, maka akan semakin cepat si unta berlari. Oh iya, biasanya joki robot terbuat dari aluminium, biar bobotnya ringan. Soalnya kalau robotnya berat, bakal mempengaruhi kecepatan unta saat berlari. Dalam 15 tahun terakhir, balap unta menjadi salah satu olahraga bergengsi di dunia loh. Itu karena pemenang balap unta akan mendapat hadiah jutaan dolar Amerika. Gak kaleng-kaleng, teman. Traktir Otan pisang dong, sob. Wah, sudah rame turis nih. Mereka mau antri menunggang unta loh. Wisata menunggang unta ini bukan berada di daerah Timur Tengah, teman, tapi di Australia. Tepatnya di kawasan Port Stephens yang berjarak 209 km dari kota Sydney. Port Stephens ini memang berada di pesisir dengan hamparan padang pasir yang sangat luas. Tapi kok bisa-bisanya ada unta di Australia? Jadi begini, teman. Sobat Otan ini sudah ada di negeri kanguru sejak awal abad 19. Saat itu, unta sengaja dibawa dari Timur Tengah ke Australia untuk dijadikan alat transportasi masyarakat pedalaman. Nah, seiring perkembangan zaman, unta pun mulai ditinggalkan. Pemerintah Australia lalu mengalihfungsikan unta menjadi bagian dari objek wisata, seperti yang teman-teman lihat ini. Dan ternyata, wisata menunggang unta di Port Stephens sangat diminati turis dalam dan luar negeri loh. Cakep! Teman, tenaga unta memang terkenal kuat. Gak cuma bisa menopang berat tubuh manusia loh. Otan malah pernah lihat sendiri. Di India, unta dijadikan alat angkut oleh warga lokal. Hampir setiap pagi, warga datang ke sumur-sumur sekitar padang pasir bersama unta peliharaannya, teman. Kalian tahu nggak? Kira-kira berapa liter air yang bisa unta angkut? Sobat Otan ini bisa mengangkut hingga 500 liter air loh. Itu sama saja, unta mampu membawa beban hingga 500 kg. Keren maksimal. Sobat Otan ini memang terbaik deh. Apalagi kalau dilihat dari habitat mereka, gurun pasir di benua Asia dan Afrika. Rahasia pertama unta ada di punuknya. Punuknya menyimpan lemak sebagai cadangan energi bagi si unta. Ia juga bisa mengubah lemak di punuknya menjadi air, teman. 1 gram lemak dapat ia ubah menjadi 1 gram air. Ia juga bisa menahan haus, alias tidak minum selama berbulan-bulan. Cakep! Si leher panjang ini juga dibekali kedua kaki yang super spesial loh. Coba kalian perhatikan deh. Eits, kaki unta bukan lagi kapalan. Itu yang namanya bantalan kaki. Memang seperti kulit yang mengeras, teman. Fungsinya untuk menahan panasnya pasir di gurun. Selain menahan panas, bentuk kaki unta yang terdiri dari 2 jari ini juga membuatnya bisa berjalan di atas pasir tanpa takut terperosok. Cakep! Gak hanya unta yang bisa melintasi gurun pasir, mobil yang satu ini juga bisa, teman. Namanya aja mobil gurun pasir, dirancang khusus agar dapat menaklukkan medan berpasir begini. Bahkan nama mobil ini yakni Zaruk.
Diambil dari nama ular gurun pasir yang punya kemampuan berjalan sangat cepat. Cakep! Mobil gurun pasir ini dibuat dari serat karbon dan fiber supaya lebih ringan dan kuat. Ini mesin mobil gurun pasirnya. Kekuatannya 3.400 cc. Itu artinya tenaga yang dihasilkan oleh mobil sangat besar. Mobil gurun pasir memang harus lebih bertenaga. Maklum, kan jalannya di pasir, jadi sedikit berat. Mobil ini juga memiliki kemampuan penggerak roda kanan kiri bagian depan. Istilahnya two-wheel drive. Sistem kerja roda seperti ini menjadikan mobil tidak gampang selip saat melaju di jalanan licin. Roda depan pada mobil ini juga berfungsi menarik beban, bukan mendorong bagian belakang mobil. Pas banget untuk bertualang di gurun pasir. Harga mobil asli buatan Dubai ini mulai dari 120.000 sampai 150.000 US dollar, alias di atas 1 miliar teman. Mahal karena bisa menaklukkan gurun pasir seperti unta. Cakep! Meski di kawasan Timur Tengah populasi unta sangat besar, tapi ternyata sedikit warganya yang memanfaatkan daging unta. Ternyata daging unta kurang digemari di sana karena serat dagingnya tebal dan alot. Sehingga orang-orang Arab lebih suka makan daging ayam atau kambing, teman. Nah, ada satu kafe di Dubai yang menyajikan kreasi daging unta. Nggak cuma menunya yang unik, tapi dengan resep rahasia bisa mengolah daging unta jadi tidak alot. Panggang daging unta yang sudah dibumbui ini kurang lebih 5 menit. Oke, sekarang tinggal susun deh. Mulai dari roti di bagian bawah, kemudian sayur sebagai pelengkap, daging unta panggang, keju, irisan tomat, bawang bombay, mentimun, lalu tutup dengan roti di bagian atasnya. Yap, benar banget. Ini adalah burger dan hotdog daging unta. Sedap! Dibandingkan dengan daging sapi, daging unta ini mengandung lemak jahat lebih sedikit loh. Selain itu, daging unta ternyata juga berkhasiat loh. Salah satunya untuk meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Biar nggak gampang sakit. Cakep! Kita panggilkan penakluk gurun pasir selanjutnya. Kalajengking. Ih, ngeri. Sobat Otan ini umumnya adalah penghuni gurun, teman. Tapi ada juga yang tinggal di hutan hujan seperti di Brazil. Kemampuan bertahan hidupnya patut diacungi jempol. Ia bisa hidup di lingkungan yang paling ekstrim. Cuaca panas atau dingin sekalipun, ia sanggup hidup. Cakep! Karena pintar sekali beradaptasi, tidak heran kalau mereka bisa dijumpai dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Berhenti! Selain capit, kalajengking punya senjata lain yang mematikan. Apa hayo? Ya, 100 racun yang ada di ujung ekornya. Racun hanya digunakan jika kalajengking bertemu lawan yang sulit untuk dilumpuhkan hanya dengan capit. Kalajengking mulai berusaha menyengat Yuyu alias sekepiting air tawar. Untung saja Yuyu punya cangkang yang keras, sehingga menyulitkan kalajengking untuk menyuntikkan racun. Besok-besok kalau lihat kalajengking, kamu mending langsung kabur ya. Jangan dekat-dekat lagi. Di dunia terdapat 2000 jenis kalajengking loh. Semuanya memiliki racun mulai dari yang kadarnya rendah, menengah, hingga tinggi. Walau begitu, hanya sekitar 25 jenis yang bisa mematikan manusia, yaitu yang kadar racunnya tinggi. Untuk menentukan tinggi rendahnya kadar racun,
bisa dilihat dari ciri fisiknya. Kalau capitnya lebih besar dari ekornya, artinya racunnya rendah. Tapi kalau capitnya lebih kecil dari ekornya, wih, bahaya karena kadar racunnya cenderung tinggi. Teman di rumah udah tahu dong kalau beberapa jenis kalajengking bisa menyala dalam gelap. Cara lihatnya bukan pakai lampu biasa, tapi pakai lampu ultraviolet. Otat mau lihat dong Kak Wijil. Kira-kira yang mana ya yang nyalanya paling terang dari keempat kalajengking yang tadi Otan bahas? Siap? Matiin lampunya dulu dong. Ternyata sama terangnya ya. Hanya saja ada yang ekornya lebih gelap. Teorinya, kalajengking yang berwarna lebih gelap akan lebih terang cahayanya ketika disinari lampu ultraviolet. Cahaya ini bukan dihasilkan oleh si skorpion, teman. Cangkang atau karapas skorpion dapat menyimpan cahaya. Cahaya itu dipantulkan kembali ketika ada sinar UV. Para peneliti memperkirakan cahaya yang keluar dari badan hewan pemangsa ini bertujuan untuk ancaman bagi pemangsanya dan juga untuk mencari kawanannya. Wah, cantik bener ya bisa nyala gitu. Pada pementasan burung di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta ini, kita bisa melihat aksi Aves dari dekat. Tak hanya atraksi, mereka juga ada sisipan edukasi mengenai satwa-satwa Sobat Otan ini. Kalau melihat burung elang terbang dan menyambar mangsa di udara, tentu sudah biasa ya. Ternyata Sobat Otan yang langka ini juga punya kemampuan air attack seperti elang. Lihat nih aksi kermaks alias keren maksimal dari si burung julang emas. Wow, ia berhasil menyambar mangsanya di udara. Si julang emas termasuk hewan omnivora alias pemakan segala. Selain makan buah-buahan dan biji-bijian, si burung paruh tanduk ini juga kerap memakan serangga yang terbang. Wih, pantas saja ia jago memangsa di udara. Sebagai sebuah lembaga konservasi, kebun binatang ini juga punya kewajiban untuk melatih kemampuan alami satwa-satwa di sini. Jadi, ketika nanti mereka siap dilepas liarkan, satwa-satwa tetap punya kemampuan untuk bertahan hidup. Seperti dilatih terbang dan menangkap mangsa ini contohnya. Jadi, ini bukan hanya sekedar pertunjukan ya. Teman di rumah perhatikan tidak? Ada keunikan si burung julang emas. Apa ayo coba? Ya, 100 buat yang menjawab cara jalannya. Si burung julang emas berlompat-lompat saat berjalan. Di tanah ataupun di atas tempat ia bertengger, ia selalu lompat seperti itu saat bergerak dalam jarak dekat. Wah, jangan-jangan kamu lompat-lompat karena kegirangan ketemu Otan ya? Enggak kok teman, Otan bercanda. Memang cara berjalan si julang emas seperti itu. Kedua kakinya tidak bisa dibawa berjalan selangkah demi selangkah, seperti halnya manusia berjalan atau jenis burung lainnya. Coba lihat perbandingannya dengan si burung kakatua. Si kakatua masih bisa berjalan setapak demi setapak. Ya, kayak kita sedang berjalan. Sedangkan si julang emas tidak bisa melangkah seperti itu. Ia hanya bisa melompat-lompat ketika berjalan. Seperti juga jenis hornbill lainnya, si julang emas juga bersifat arboreal, alias lebih sering berada di pepohonan. Ia senang sekali bertengger di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Jarang sekali ia turun ke tanah. Kakak kenapa? Kok malah menjerit? Duh, Tan jadi makin bingung. Kakak, sebenarnya kakak ini kenapa sih?
Dari umur 3 tahun, aku tuh udah takut banget. Waktu kecil kan diajak tuh sama mama jalan-jalan ke kebun binatang. Pas lihat merak udah takut. Terus sampai gede, lihat ayam, ketemu ayam, tuh takut semua. Jadi sampai sekarang kayak fobia gitu deh. Oh, jadi gitu. Ternyata Kak Cindy ini takut sama semua jenis burung, teman. Dan ternyata fobia burung seperti ini disebut ornitofobia, teman. Kebetulan, Otan langsung ngajak aja Kak Cindy ke psikolog kenalan Otan. Nah, ini dia nih psikolognya. Namanya Kak Umdal. Dekat? Boleh deh. Oke, kita coba ya. Iya. Nah, ini dekat. Duh, sesuai dugaan Otan. Belum apa-apa Kak Cindy-nya langsung gemeteran saking takutnya. Untuk menghilangkan fobia belasan tahun memang gak mudah, teman. Tapi bukan berarti mustahil. Perlu beberapa tahap penyembuhan. Nah, di tahap pertama ini, Kak Cindy-nya sengaja kita ajak ke kandang burung Nuri dan kakak tua. Bagi yang fobia seperti Kak Cindy, suara burung di dalam sangkar kayak gini aja udah bikin ketakutan. It's okay. Aduh, Otan jadi ikut deg-degan nih. Kak Umdal selaku psikolog akan membantu menenangkan Kak Cindy. Ayo Kak Cindy, kamu bisa. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Coba kamu. Kak Cindy udah mulai berani tuh pegang kandang. Wah, hebat. Segini aja udah lumayan, teman. Soalnya Kak Cindy sudah berani melawan rasa takutnya. Tahap pertama sukses dilewati dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yang jauh lebih sulit. Tuh kan, baru masuk aja mukanya Kak Cindy langsung tegang banget. Udah hampir mau nangis. Kayaknya shock berat deh si kakaknya. Bagi yang fobia burung seperti Kak Cindy, berhadap-hadapan langsung dengan burung seperti ini saja menjadi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ya ampun, sampai nangis histeris begitu. Ketakutan yang sebenarnya irasional atau nggak masuk akal ini terjadi karena fungsi otak yang menangani rasa takut dan stres terganggu. Waduh, kayaknya Kak Cindy udah nggak tahan lagi deh. Udah ketakutan setengah mati sepertinya. Teman, sekarang tahapan terakhir, sekaligus yang tersulit nih. Tantangan hari ini adalah menyentuh burung secara langsung. Wah, wah, wah. Kira-kira Kak Cindy-nya sanggup nggak ya? Apalagi burungnya banyak dan lincah begini. Kalau dibandingin sama tahapan sebelumnya, kelihatannya Kak Cindy hari ini lebih yakin dan berani. Ya nggak, teman? Betul kan, Bu Psikolog? Di awal kan kita sudah belajar sugesti. Jadi sebelum masuk, dia mencoba menenangkan diri dulu. Kemudian mempelajari sugesti yang sudah dia buat. Sampai akhirnya dia siap dan dia mau untuk masuk. Sugesti tanpa henti dari psikolog memang salah satu faktor terpenting yang membuat Kak Cindy jadi lebih berani. Wow, akhirnya burungnya berani dipegang juga. Lumayan berani sih, ngelus-ngelus sedikit ekornya. Mikir aja kalau misalnya nggak ganggu kita dan hewannya lucu.